Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi dengan NIM 203111013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu penis, di mana penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Kemudian yang ketiga itu testis adalah alat kelamin bagian dalam dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kelima yaitu saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya untuk sebagai saluran keluarnya sperma dari urin. Kemudian vesikula seminalis, di mana vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kemudian kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian kelenjar Schopper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki tersebut. Kemudian sistem reproduksi wanita, yaitu yang pertama vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kemudian serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian saluran telur atau tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Kemudian folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian rahim berfungsi untuk sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Kemudian sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alesita tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan corona radiata. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.